Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukti Hidayat dari kelas IE 21C3 dengan NIM 352110186. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya yang berjudul Teori dan Konsep Perilaku Organisasi. Eh, Presentasi ini untuk memenuhi UAS matkul perilaku organisasi yang diampu oleh Dr. Muhammad Iksan, Eskom, Mkom. Pendahuluan. Organisasi adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama untuk memenuhi kebutuhan vital mereka. Perilaku organisasi adalah studi tentang sifat atau karakteristik individu yang diciptakan dalam lingkungan organisasi. Karena setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda. Perilaku organisasi membantu dalam memahami karakteristik individu dalam menjalankan organisasi. Studi tentang perilaku organisasi memberikan wawasan tentang cara mengatasi masalah dalam lingkungan organisasi. Pengertian organisasi. Menurut para ahli, James Dimani, the principle of organization, organisasi adalah bentuk setiap kerjasama manusia untuk pencapaian tujuan bersama. Kemudian dari Dwight Waldo, organisasi adalah struktur antar hubungan pribadi yang berdasarkan wewenang formal dan kebiasaan-kebiasaan di dalam suatu sistem administrasi. Organisasi dapat didefinisikan sebagai wadah dan proses kerjasama antara kelompok manusia yang terikat dalam hubungan formal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terdapat tiga unsur utama dalam definisi ini. Pertama, organisasi berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang kedua, yaitu kerjasama antar individu yang terikat dalam hubungan formal. Yang ketiga, organisasi memiliki struktur hierarki yang mencakup peran atasan dan bawahan. Konsep dasar organisasi. Konsep dasar organisasi. Organisasi dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama yaitu sebagai wadah di mana kegiatan manajemen dilakukan. Yang kedua yaitu sebagai proses interaksi antar anggota. Dalam konteks interaksi ini, terdapat dua jenis hubungan yang muncul, yaitu pertama hubungan formal yang ditandai oleh struktur dan tata kerja yang ditetapkan secara resmi oleh pembentuk organisasi, yang bersifat rasional dan terorganisir. Yang kedua yaitu hubungan informal, yang mencakup perilaku dan interaksi pribadi antar anggota, baik antara atasan dan bawahan maupun antar bawahan. Hubungan ini tidak diatur secara resmi, bersifat irasional dan emosional, serta dipengaruhi oleh perasaan dan keinginan individu. Perilaku organisasi. Dimensi pokok pembahasan teori organisasi. Dimensi ini mencakup tiga pokok yang saling terkait. Dimensi teknis menekankan pada kecakapan dan keterampilan individu. Dimensi konsep berfungsi sebagai rancangan atau pedoman yang mengarahkan kegiatan organisasi. Sementara itu, dimensi manusia dianggap sebagai unsur paling penting dalam organisasi karena tanpa individu, organisasi tidak akan ada. Namun, dimensi manusia tidak dapat berfungsi secara optimal tanpa dukungan dari dimensi teknis dan konsep. Kerangka dasar konsep perilaku organisasi. Kerangka ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu individu yang berperilaku dan organisasi formal sebagai wadah perilaku tersebut. Perilaku organisasi mencakup studi tentang sifat-sifat organisasi, bagaimana organisasi dibentuk, tumbuh, dan berkembang, serta interaksi antara anggota dan organisasi. Menurut Profesor Joe Kelly, perilaku organisasi adalah bidang studi yang mempelajari sifat-sifat organisasi, sedangkan Dr. Andes Adam Indrawijaya menekankan bahwa perilaku organisasi mencakup semua aspek yang berkaitan dengan tindakan manusia dan pengaruh timbal balik antara anggota dan organisasi. Selanjutnya, perbedaan perilaku organisasi dengan ilmu perilaku lainnya. Perilaku organisasi atau PO merupakan ilmu terapan yang berkontribusi pada pemahaman perilaku manusia dalam konteks organisasi dan tidak terlepas dari pengaruh ilmu perilaku lainnya. Sementara psikologi industri berfokus pada psikologi manusia itu sendiri. Selain itu, analisis dalam perilaku organisasi berpusat pada variabel yang tidak terbatas, mempelajari tingkah laku individu dan kelompok dalam organisasi.
Sedangkan teori organisasi lebih menekankan pada struktur, proses, dan hasil organisasi. Perilaku organisasi juga berbeda dari personal dan human resource, di mana perilaku organisasi lebih menekankan pada orientasi di konsep dan teori. Sedangkan personal dan human resource berfokus pada teknik dan teknologi. Ntar aja cari info dulu dah. Nih, gue juga belum. Iya ini udah gue tanyain. Udah gue tanyain. Ruang lingkup kajian perilaku organisasi. Ruang lingkup kajian perilaku organisasi mencakup efisiensi prosedur dan tata cara kerja yang digunakan dalam melaksanakan fungsi manajemen. Organisasi, manajemen, dan tata cara kerja merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika tata cara kerja efisien, maka pelaksanaan fungsi manajemen di dalam organisasi diharapkan dapat berjalan lancar. Oleh karena itu, sifat dan tujuan dari organisasi dan metode adalah memberikan pelayanan kepada manajer dan administrasi dalam meningkatkan efisiensi kerja, serta sebagai bantuan teknis dan praktis menerapkan teori organisasi dan manajemen. Perilaku organisasi sangat penting dalam konteks keorganisasian karena dapat membantu memahami karakter para pelaku di dalamnya. Organisasi adalah tempat berkumpulnya individu dengan tujuan bersama, sehingga pemahaman tentang perilaku organisasi sangat berguna bagi para pelaku untuk mengetahui sifat dan karakter yang diperlukan berinteraksi dalam organisasi. Kesimpulan, organisasi merupakan wadah dan proses kerja sama antara individu yang terikat dalam hubungan formal untuk mencapai tujuan bersama, yang memiliki tiga unsur utama, yaitu sebagai untuk alat mencapai tujuan, melibatkan kerjasama antar individu, dan memiliki struktur hierarki. Terdapat dua sudut pandang dalam melihat organisasi, yaitu sebagai tempat statis dan sebagai proses interaksi dinamis antar anggota. Hubungan dalam organisasi dapat bersifat formal, terstruktur, dan rasional, atau informal yang bersifat emosional dan tidak teratur. Perilaku organisasi merupakan bidang studi yang mempelajari interaksi antara individu dan organisasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut. Berbeda dari psikologi industri dan manajemen sumber daya manusia, karena lebih menekankan pada konsep dan teori serta analisis variabel yang lebih luas. Secara keseluruhan, pemahaman tentang perilaku organisasi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi, serta memahami karakter dan interaksi individu dalam konteks keorganisasian. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.